Nah kita ini timbang perasaan Pak. Kalau gimana kalau kita minoritas? Jangan gumedek, jangan takabur, jangan sementang kita mayoritas kita jadi arogan dengan yang minoritas. Nggak boleh. Mestinya kita ini yang mayoritas ngayomi. Itu komandan kita tuh, Komandan Budiono. Beliau adalah tamu kehormatan Harlah NU. Bahkan masuk ke ruang VVIP. Bahkan beliau mengatakan rombongan NU Lampung Selatan dapat tempat nginep di Sidoarjo di gereja. Nginep nang gereja, sholat di gereja, nggak masalah. Biyene Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kunjungan 60 orang utusan Bani Najran beragama Kristen numpang sholat di Masjid Nabawi. Diperkenankan oleh Nabi. Sahabat yang lain hendak melarang. Apa kata Nabi? Da'uhum, biarkan, carno, nggak apa-apa mereka sholat. Nabi memperbolehkan Masjid Nabawi dipinjam untuk tempat kebaktian. Masjid Nabawi loh Pak. Menyikapi kejadian yang baru saja terjadi dan geger nasional dari Lampung, kejadian di gereja Kristen GKKD ya, di Raja Basah. Sabar. Ini Tuhan. Udah Pak, mau ibadah Pak, mau ibadah dulu. Kita ini Bapak Ibu sepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Beda agama itu tidak perlu kita saling memojokkan, tidak perlu saling menjelekkan. Betul nggak kira-kira? Jadi saya ingin himbau, kita ini muslim mayoritas di negeri kita ini. Mayoritas muslim di negeri kita ini terbanyak sedunia internasional. Berarti kita punya tanggung jawab untuk merepresentasikan, menunjukkan Islam yang sesungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin, bukan yang arogan. Coba kita timbang perasaan, kita semua tepo siliro, tenggang rasa. Bayangkan kalau kita yang muslim minoritas, bayangkan. Ya kalau di Lampung kita mayoritas. Bagaimana kalau di negara orang? Makanya orang-orang yang beragamanya terlalu ekstrim, anti dengan yang beda agama itu, kopinya kurang kental. Makanya saya ngopi dulu tadi. Pak Babin, makasih ya, udah diberiin kopi. Kopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Coba Bapak Ibu, ke London. Di London itu ada 423 masjid yang tadinya gereja. Gereja, sudah nggak ada jemaatnya, lalu dijual. Kemudian dibeli untuk jadi masjid. Nggak ada orang Inggris gegeran, nggak ada yang ngamuk-ngamuk. Bayangkan kalau di Bandar Lampung ada masjid dijual jadi gereja, geger. Yakin hancur-hancuran Pak. Pokoknya kita coba pakai hati nurani dong. Coba searching di Google, di Amerika ribuan gereja dijual jadi masjid. Ya tadi London itu ibu kotanya Inggris. Inggris itu kerajaan Kristen. Rajanya sekarang Pangeran Charles. Dan di kerajaan Kristen itu, di ibu kotanya ada 423 masjid yang tadinya gereja. Atau begini Bapak Ibu, kita di Nusa Tenggara Timur. Di sana minoritas muslim. Tapi kita senang di sana. Masjid bagus, musola aman. Kalau kita lagi Idul Fitri, pemuda-pemuda gereja jaga masjid, jaga musola. Aman rasanya. Di Bali muslim minoritas di sana, mayoritas beragama Hindu. Tapi kalau kita Idul Fitri, kalau kita Jumatan, yang jaga masjid pecalang-pecalang Bali. Baik, sekarang begini, tegasnya saya ingin sampaikan, ini rata-rata muslim kan? Yang muslim ini jangan arogan. Karena yang ngomong ustadz enak, jangan arogan. Kita yang mayoritas kita harus ngayomi. Saya nggak punya alasan untuk arogan Pak, apalagi buat sentimental, apalagi buat insecure. Tahu insecure nggak kira-kira? Merasa minder gitu.
iri sama agama Kristen. Orang Natalan kita gegeran, orang Mingguan kita gegeran, nggak punya alasan ngapa. Coba kita berhitung, Indonesia ini jumlah masjidnya saja 800.000 masjid, terbanyak sedunia internasional, belum musolanya. Musolanya sekitar 700.000. Artinya ada 1,5 juta jumlah masjid dan musola di Indonesia, terbanyak sedunia internasional. Provinsi yang ranking 1 Jawa Barat, 60.000 masjid. Yang ranking 2 Jawa Tengah, 50.000 lebih masjid. Yang ranking 3 Jawa Timur, 48.000 masjid lebih. Yang ranking 4 Sulawesi Selatan, 14.000 masjid. Yang ranking 5 Lampung, 12.000 masjid. Alangkah banyak masjid di negara kita ini, dan rata-rata masjid nggak punya izin. Jadi kalau Pak Lurah nanya, ini masjid ada izin nggak? Nanti Pak Lurah diomong anti Islam. Mau bikin masjid. Bahkan di Jawa itu ada masjid depan-depanan. Di sini masjid, seberang jalan masjid. Dipakai Jumatan semua. Adzan kenceng-kencengan, khutbah Jumat saingan. Saya nanya, ini kok masjidnya masing-masing Jumatan deketan? Iya Ustadz, ini beda. Yang ini masjid NU PKB, yang depan masjid NU P3, makanya pisah. Begini Bapak Ibu, saya prihatin dalam waktu 1 bulan berjalan, 1 pekan ini Pak, umat Kristen di Bandar Lampung di 2 gereja terhalang untuk ibadah. Karena memang masih ada orang Islam yang nganggep mungkin kalau ada gereja dekat rumahnya itu ancaman. Ini masalah Bapak Ibu. Ini bukan Islam yang rahmatan lil alamin. Coba kita mikir begini sekarang. Di London, Inggris itu kerajaan Kristen. Ibu kota Inggris itu London. Di London Pak, ada 423 gereja yang dijual sekarang jadi masjid di London. Mengapa dijual? Karena jemaatnya habis. Jadi gerejanya kosong, nggak ada yang datang kebaktian. Nah orang di sana daripada gereja dijual jadi diskotik, gereja dijual jadi toko, mending gerejanya mereka jual jadi masjid. Nggak ada yang geger di Inggris. 423 masjid di kota London tadinya gereja, nggak ada yang geger. Coba kalau dibalik nang Indonesia, Masjid Darussalam dibeli jadi gereja, geger Sekertosari ini. Jangan-jangan dibakar orang. Nah kita ini timbang perasaan Pak. Kalau gimana kalau kita minoritas? Jangan gumedek, jangan takabur, jangan sementang kita mayoritas kita jadi arogan dengan yang minoritas. Nggak boleh. Mestinya kita ini yang mayoritas ngayomi. Itu komandan kita tuh, Komandan Budiono. Beliau adalah tamu kehormatan Harlah NU, bahkan masuk ke ruang VVIP. Bahkan beliau mengatakan rombongan NU Lampung Selatan dapat tempat nginep di Sidoarjo di gereja, nginep nang gereja, sholat di gereja, nggak masalah. Biyene Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kunjungan 60 orang utusan Bani Najran beragama Kristen numpang sholat di Masjid Nabawi. Diperkenankan oleh Nabi. Sahabat yang lain hendak melarang. Apa kata Nabi? Da'uhum, biarkan, carno, nggak apa-apa mereka sholat. Nabi memperbolehkan Masjid Nabawi dipinjam untuk tempat kebaktian. Masjid Nabawi loh Pak. Fasallau ilal masyriq, di mana jemaat 60 orang itu melakukan kebaktian mengarah ke arah masyriq, matahari terbit timur. Sedangkan kita ke arah matahari terbenam maghrib, yakni ke arah barat. Mereka beribadah ke arah timur. Enggak jadi masalah. Kita timbang perasaan. Coba gimana kalau kita di NTT Bapak Ibu? Mbok yo ojo koyo ngono. Kami minoritas di daerah lain juga pengen ibadah. Sama seperti di Nusa Tenggara Timur.
Muslim juga pengen ibadah, jangan saling mengganggu. Setuju atau setuju? Kan sudah ada rumusnya, lakum dinukum waliyadin. Nah Bapak Ibu, Indonesia ini nggak kurang-kurang masjid. Di Indonesia ini Pak, jumlah masjidnya 800.000 masjid, terbanyak sedunia internasional. Belum musola. Kalau ditambah musola, paling dikit musola se-Indonesia ini 700.000. Berarti ada 1,5 juta masjid dan musola, terbanyak sedunia internasional. Provinsi yang ranking 1 Jawa Barat, 60.000 masjid, belum musola. Kalau dengan musola di atas 100.000. Yang nomor 2 Jawa Tengah, 50.000 masjid lebih. Yang ranking 3 Jawa Timur, 48.000 masjid lebih. Yang ranking 4 Sulawesi Selatan, 14.000 masjid. Yang ranking 5 Lampung, oh kena ranking kita Pak, 12.000 masjid. Masjid sangat banyak sekali Bapak Ibu. Nggak usah gegeran, nggak usah sentimenan sama agama lain. Justru kita yang mayoritas ini memberi rasa aman kepada yang minoritas. Cocok atau cocok? Ya begitulah ajaran Islam yang sesungguhnya Bapak Ibu. Makanya kata Syekh Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Pesona Islam ini tertutupi oleh arogansi sebagian orang Islam. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keagungan Islam ini tertutupi oleh arogansi sebagian orang.